Shalom, selamat pagi adik-adik teruna yang kakak kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul kembali pada pagi hari yang indah ini di dalam ibadah persekutuan teruna. Walaupun kita masih lagi-lagi melaksanakan secara online, tapi kakak percaya bahwa adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan bersukacita selalu dalam Tuhan. Ya adik-adik, seperti biasa pada pagi hari ini yang akan melayani kita di dalam pelayanan firman Tuhan, nanti ada Kak Silva, sedangkan yang melayani dalam pelayanan liturgi kakak sendiri, Kak Maya. Ya adik-adik, sebelum kita akan masuk di dalam ibadah, kita sama-sama bangkit berdiri. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu Mars Pelkat Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu kami teruna GPIB, berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, teruna harapan negeri. Adik-adik, sebelum kita akan melanjutkan ibadah, kita akan satu di dalam doa pembukaan. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini atas penyertaan dan cinta kasih Tuhan yang boleh kami rasakan hari lepas hari hingga pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh berkumpul di dalam ibadah persekutuan teruna, yang walaupun saat ini kami masih melaksanakan secara online, tetapi kami tetap yakin Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan sukacita untuk melakukannya, walaupun kami saat ini melaksanakannya dari rumah kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah, berkenanlah dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami juga siap untuk mendengarkan firman-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Anak-Mu yang kudus. Amin. Adik-adik, kita akan masuk di dalam pembacaan Mada Responsorial. Pembacaan Mazmur kita minggu hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 19 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Mazmur 19 ayat 2 hingga ayat yang kelima. Jika kita sudah mendapatkannya, mari kita akan membaca secara bergantian. Kakak akan membacakan ayat yang bercetak keluar, lalu adik-adik sekalian akan membacakan ayat-ayat yang tercetak ke dalam. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Adik-adik, untuk merespon pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini, kita akan menyanyi bersama di dalam Kidung Jemaat nomor 183, Menjulang Nyata Atas Bukit Kala. Dari sinarnya yang
saatnya kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, dan mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 28, Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, biarkan Alkitab tetap terbuka dan kakak akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih di pagi hari ini Tuhan masih memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna meskipun sampai saat ini kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati setiap ibadah yang boleh kami laksanakan pada pagi ini, biarlah dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, memampukan kami sehingga kami dapat memahami setiap firman yang akan kami baca dan kami renungkan. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita baca pembacaan Alkitab yang terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihatku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya adik-adik, pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan pembacaan firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, di mana pembacaan firman Tuhan kali ini menceritakan bagaimana kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut dengan Paskah. Nah, kisah tentang kebangkitan Yesus Kristus ini juga dapat kita baca melalui Injil Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, kemudian di Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, dan ada di Yohanes pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Dalam Matius 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 ini, penulis kitab Injil Matius mau menyampaikan bahwa peristiwa kebangkitan Yesus itu terjadi setelah hari Sabat, atau tepatnya di hari pertama dalam minggu itu. Nah, di dalam Matius 28 ini, penulis Injil Matius juga menjelaskan ada 3 hal yang dicatatkan dalam peristiwa Paskah atau peristiwa kebangkitan Yesus ini. Yang pertama adalah inisiatif dari para perempuan. Nah, siapa sih para perempuan itu? Nah, siapa perempuan yang dimaksud? Jadi perempuan itu di ayat yang pertama kita baca ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Jadi mereka ini berinisiatif untuk menengok atau melihat kubur Yesus. Saat selama perjalanan mereka sedikit khawatir dan bingung siapa yang nantinya akan menggulingkan
batu dari kubur Yesus itu karena mereka merasa tidak akan mampu untuk membuka kubur Yesus itu. Namun ketika mereka tiba di sana, mereka tiba di kubur Yesus, datanglah malaikat Tuhan. Kemudian malaikat Tuhan ini menggulingkan batu itu untuk membuka kubur Yesus. Ketika melihat kubur Yesus, di dalamnya Yesus itu sudah tidak ada. Jadi dalam kubur Yesus itu kosong dan mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Akan tetapi malaikat Tuhan kemudian mengatakan kepada para perempuan tadi bahwa Yesus telah bangkit. Jadi mereka tidak perlu takut. Dan ketika mereka tahu bahwa Yesus telah bangkit, mereka merasakan sukacita yang luar biasa. Kemudian malaikat menyuruh mereka untuk memberitakan. Dan selanjutnya yang dilakukan oleh para perempuan adalah mereka berlari dengan cepat untuk memberitakan kabar sukacita itu, yaitu mengenai Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, dalam hal ini para perempuan, Tuhan memperkenankan perempuan untuk menjadi yang pertama dalam membawa berita tentang kebangkitan Yesus. Kemudian yang kedua adalah kehadiran malaikat sebagai utusan dari Tuhan. Di sini kehadiran malaikat punya tugas penting. Yang pertama adalah malaikat membantu persoalan para perempuan dengan menggulingkan batu pada kubur Yesus. Nah, sehingga para perempuan itu dapat melihat bahwa Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Lalu yang kedua adalah malaikat menyampaikan kabar kebangkitan Yesus. Jadi malaikat ini memberitahukan kepada para perempuan bahwa Yesus sudah tidak ada, Yesus telah bangkit, sehingga mulai dari situ tersebarlah berita tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, yang ketiga adalah situasi para penjaga kubur Yesus. Para penjaga kubur yang ditugaskan oleh Pilatus saat itu mengalami ketakutan dan merasakan ketakutan yang luar biasa ketika melihat malaikat Tuhan. Bahkan di ayatnya dikatakan bahwa mereka terlihat seperti orang mati saking takutnya. Nah, dalam situasi ini Yesus mau menyatakan kuasanya terhadap mereka yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, adik-adik, banyak hal yang kita pelajari melalui renungan kita pada pagi hari ini, di mana yang terutama adalah dalam kita mengingat rayakan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebagai pengikut Yesus yang setia, sebagai teruna-teruna yang percaya kepada Tuhan, maka mulai dari sekarang, sejak saat ini, kita harus melatih diri kita untuk berinisiatif melakukan hal-hal yang positif, seperti yang dilakukan oleh para perempuan. Banyak hal positif yang kita lakukan, misalnya dengan kita bangun pagi-pagi tanpa harus dibangunkan oleh orang tua, dengan kita disiplin melakukan pembelajaran daring karena semenjak pandemi adik-adik belajarnya secara online atau dari rumah masing-masing. Kemudian tidak menunda-nunda mengerjakan tugas, jadi tidak perlu disuruh dulu oleh orang tua, baru adik-adik mau mengerjakan. Nah, kita juga diingatkan untuk berinisiatif melaksanakan ibadah, khususnya ibadah IHMPT. Kemudian rajin membaca firman Tuhan, membantu orang tua di rumah, dan masih banyak hal-hal positif yang bisa adik-adik lakukan. Di masa pandemi saat ini khususnya, pasti adik-adik juga merasakan banyak tantangan, banyak persoalan yang adik-adik hadapi. Tapi setiap tantangan dan persoalan yang adik-adik hadapi itu sebaiknya bisa adik-adik bicarakan dahulu kepada orang-orang yang tepat, yang adik-adik rasa dapat memberikan solusi yang terbaik di setiap persoalan. Yang pertama, adik-adik bisa menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan untuk membantu adik-adik, menguatkan adik-adik, memberikan jalan keluar yang terbaik. Kemudian adik-adik bisa bercerita, membicarakan dengan orang tua, karena orang tua juga adalah orang yang paling dekat dengan adik-adik dan mengerti mengenai apa yang adik-adik rasakan. Nah, di masa-masa pandemi ini juga Tuhan mau menyadarkan kita
bagaimana selama ini manusia memanfaatkan dan menggunakan alam semesta untuk keperluan atau kepentingannya. Jadi tidak memikirkan akibat atau dampak dari tindakan yang mereka lakukan. Sehingga mungkin kalau adik-adik tahu, yang adik-adik rasakan, banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Bisa jadi itu juga disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Jadi ketika di masa pandemi ini, bukan hanya di seluruh Indonesia tapi di seluruh dunia juga semua kegiatan dibatasi untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi di sini kita diingatkan kembali bahwa kita harus bisa menjaga, merawat dan memelihara alam semesta ini agar kita bisa sama-sama merasakan manfaat yang baik dari setiap alam yang boleh kita jaga ini. Kemudian melalui kebangkitan Yesus Kristus atau yang kita sebut dengan Paskah, kita juga harus bisa selalu bersyukur karena kita telah menerima pemulihan hidup dari Allah. Kita harus terus menyampaikan kabar sukacita ini kepada orang-orang di seluruh dunia. Dan dengan apa? Dengan kita melakukan tindakan yang berkenan di hadapan Tuhan, seperti yang tadi kakak contohkan, dengan melakukan hal-hal yang positif. Misal, jangan sampai kita menyia-nyiakan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tapi gunakan itu dengan kita terus melakukan tindakan positif dan aktif bergerak dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, peduli terhadap sesama dan juga terhadap alam semesta. Ya adik-adik, demikian dari renungan dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sebelumnya kakak mengucapkan selamat Paskah, selamat menikmati karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kiranya kita dapat mempergunakan karya keselamatan Allah ini dengan baik, dengan hidup yang baik dan selalu bersyukur. Dan kiranya adik-adik juga selalu diberkati oleh Tuhan. Marilah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, kakak akan memimpin kita di dalam doa penutup dan doa berkat. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus sudah menjaga dan melindungi kami sehingga kami boleh melaksanakan ibadah Pelkat Teruna sampai saat ini, semua karena tuntunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan berkenan dalam ibadah kami pada hari ini. Kami juga sudah boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa memberkati setiap firman yang sudah boleh kami dengarkan dan kami renungkan. Kiranya melalui firman-Mu ini kami boleh semakin bertekun dan semakin kuat dalam iman percaya kepada Yesus Kristus. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk adik-adik di rumah yang setia melaksanakan ibadah Pelkat Teruna. Kiranya adik-adik juga senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, juga dimampukan dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya dalam sekolahnya. Tuhan Yesus memberikan kemampuan bagi mereka. Begitu juga dengan orang tua, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan selalu, dan dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang orang tua adik-adik lakukan, Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk sepanjang kegiatan yang boleh kami lakukan
seminggu ke depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kegiatan dan tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Senantiasa Tuhan memampukan kami. Berdoa ya Tuhan untuk setiap tantangan, persoalan, pergumulan yang boleh kami hadapi. Senantiasa Tuhan memberikan kami kemampuan, jalan keluar yang terbaik, sehingga di setiap tantangan yang kami hadapi, kami hanya boleh selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, berdoa untuk pandemi yang masih kami rasakan sampai saat ini. Senantiasa Tuhan memampukan sehingga kami boleh tetap selalu menjaga protokol kesehatan, dan kami berkati juga para medis yang senantiasa selalu melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Tuhan memberikan kemampuan senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati kakak Layan yang boleh mengambil bagian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam kehidupan kami, dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Ya Tuhan, inilah ungkapan syukur dan doa kami. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak Layan juga mengucapkan selamat merayakan Paskah atau selamat merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah menjadi anak-anak teruna yang terus bangkit, menjadi teladan dimanapun kalian berada. Ya adik-adik di rumah tetap semangat, kita tetap percaya bahwa di minggu-minggu yang akan datang kita akan bertemu secara tatap muka. Tetaplah semangat, tetap sehat, menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ada kasih, ada juga pengorbanan, ada kemenangan, dan ada harapan yang baru. Kegelapan telah dikalahkannya. Selamat mengingat perayaan Paskah, saudaraku. Damai Paskah senantiasa selalu ada untuk kita, oleh karena Yesus Kristus Juru Selamat kita. Banyak tantangan yang kita alami di sepanjang tahun 2020. Tetapi kita masih bisa bertahan sampai saat ini, semua hanya karena kasih karunia-Nya. Maka jangan kita sia-siakan pengorbanannya. Selamat mengingat rayakan Paskah, saudara. Karena pengorbanannya kita bisa ditebus. Karena kebangkitannya kita dimenangkan oleh Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Kemenangan Yesus atas maut menciptakan kita yakin dan penuh kepastian akan jaminan hidup kekal. Selamat Paskah. Tidak hanya diakui dengan kata, tetapi juga dengan karya. Mulailah dengan memiliki inisiatif untuk melakukan sesuatu yang positif. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Paskah adalah waktu untuk mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan cinta tanpa syaratnya. Marilah kita mengikuti jalan yang benar yang ditunjukkan oleh Yesus. Selamat Hari Paskah untuk kita semua. Pada Tuhan, karena di masa pandemi ini Tuhan mengingatkan kita untuk dapat merawat dan memelihara alam semesta. Selamat Paskah, selamat menikmati karya keselamatan. Yesus telah bangkit. Beritakanlah berita sukacita ini melalui perbuatan yang membawa penghargaan, penerimaan, serta merawat keberagaman yang ada. Inilah waktu khusus dengan Tuhan berikan keberanian untuk bertindak dan menyaksikan kuasa melalui kebangkitan Putra Tunggalnya, Yesus Mesias. Selamat menikmati sukacita Paskah. Tuhan Yesus telah bangkit, mengucap syukurlah, bersukacita senantiasa. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.